suara. Nah, hari ini kita kedatangan para kawan-kawan kita nih, para mahasiswa dan mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, terkhususnya di jurusan Hukum Tata Negara. Nah, hari ini nih kita akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana membangun penyelenggara pemilu yang tidak hanya berkualitas, nah tapi juga memiliki integritas tinggi. Nah, terutama kita di tengah politik saat ini, ya kan? Di tengah politiknya saat ini yang kerap memunculkan tantangan berat. Nah, jadi gitu. Nah, karena tadi di sini kita bersama saudara Hakim, saudara Najwa, sama saudara Eka yang akan memandu atau sebagai narasumber hari ini, dan saya sebagai moderator Fakhrul Raji akan memimpin jalannya diskusi hari ini. Nah, Najwa dulu nih, mari kita mulai dulu nih dari bagian data, ya kan? Karena segala sesuatu itu perlu data yang valid agar semuanya itu tervalidasi dan juga akurat gitu namanya. Oke, bagaimana nih kondisi real penyelenggaraan pemilu di lapangan saat ini? Nah, apakah benar-benar sudah memenuhi standar kualitas dan integritas yang mungkin sejak pemilu tahun 2024 tadi? Silahkan. Terima kasih ya Kak Raji, izin menjawab. Jadi berdasarkan evaluasi internal dan data yang kami kumpulkan sejak pemilu tahun 2019 sampai 2024, itu ada beberapa fakta yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, dari 10.000 lebih penyelenggara yang bertugas di wilayah kami, hanya sekitar 65% yang secara objektif kami nilai melewati standar psikologis dan etika yang kami tetapkan. Nah, standar ini itu meliputi tes wawancara yang mendalam, psikotes, dan etika, dan simulasi manajemen konflik. Artinya 35% tadi itu penyelenggaranya masih berpotensi memiliki celah integritas atau masih dikatakan belum siap masih belum siap mental menghadapi dinamika pemilu seperti itu. Nah, ada juga nih salah satu contoh studi kasus yang ada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Di sana ada ketua KPPS yang nama beliau itu namanya Pak Arif. Nah, beliau itu menghadapi tekanan yang sangat hebat dari kubu calon legislatif yang kalah. Nah, Pak Arif ini sendiri menolak permintaan manipulasi data suara serta akhirnya mendapatkan ancaman serius baik secara verbal maupun fisik. Nah, kasus ini sendiri akhirnya berujung pada penyelidikan polisi dan sidang kode etik KPU. Dari data LIPI dan ICW yang juga mendukung adanya gambaran ini tadi itu. Menurut survei LIPI 2023 nih, sekitar 28 penyelenggara pemilu mengalami tekanan psikologis yang cukup berat saat bertugas, dan 20% diantaranya tadi mengaku pernah mendapat ancaman langsung nih dari pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi dari kasus tadi itu mengindikasikan bahwa selain adanya seleksi yang ketat, penyelenggara juga perlu perlindungan psikologis dan hukum yang memadai. Jadi kami sendiri menemukan bahwa beban kerja yang sangat berat seperti penghitungan suara yang harus selesai nih dalam waktu yang singkat dan insentif yang sangat kurang begitu, serta kontribusi pada menurunnya motivasi dan kualitas penyelenggara. Jadi dari mereka itu banyak menganggap seperti tugas ini tuh berat di badan tapi ringan di kantong seperti itu. Oh, jadi gitu ya, berat di badan ringan di kantong. Iya, begitu. Mungkin itu tadi dari beberapa data dari pihak penyelenggara pemilu, ya kan. Selanjutnya kita coba lagi nih, ulik nih ke para pengawas nih, ya kan. Dari adanya penyelenggara berarti ada pengawas nih, ini berasal dari Ika, ya kan. Bagaimana nih Anda melihat hubungan antara tekanan yang dialami oleh penyelenggara dengan kinerja pengawasan? Anda sendiri kan di sini mungkin lebih menganalisis di bidang pengawasan, ya kan. Nah, apakah ada korelasi yang kuat nih antara pengawasan dengan penyelenggara? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini memang ada korelasi yang sangat jelas dan antara tekanan psikologis dan kualitas pengawasan pemilu di lapangan. Ketika penyelenggara tertekan, mereka cenderung membuat keputusan yang kurang objektif sehingga membuka peluang bagi pelanggaran. Data internal kami selama pemilu 2019 dan pemilu 2024 menunjukkan bahwa dari 450 kasus pelanggaran yang kami proses, ada 37% berangkat dari tekanan yang diterima penyelenggara. Misalnya dalam sebuah kasus di Sulawesi Tengah, seorang anggota KPPS diancam untuk mengubah hasil suara karena takut akhirnya beliau
ada di Kabupaten Sika, NTT, di mana ketua KPPS harus melarikan diri ke luar desa karena menerima ancaman pembunuhan setelah menolak permintaan khusus dari kubu calon. Hal tersebut bukan sekedar masalah moral, tapi juga masalah keamanan. Menurut saya ada 3 fokus yang harus ditangani oleh Bawaslu. Yang pertama, edukasi intensif dan pendampingan psikologis untuk para penyelenggara. Yang kedua, meningkatkan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia bagi penyelenggara yang mendapat ancaman. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan aparat keamanan agar penyelenggara bisa mendapat perlindungan fisik selama dan setelah pemilu. Selain itu, transparansi proses perhitungan suara melalui digitalisasi juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi potensi tekanan terhadap penyelenggara di lapangan. Jadi menarik ya tadi, karena kasus di mana ketua KPPS melarikan diri ya. Sudah. Yang tadi sudah dari penyelenggara pemilu, dari pengawas. Dan mungkin kita lihat dari aspek hukumnya ya kan. Nah, di sini kita bersama saudara hakim. Nah, bagaimana nih dengan aspek hukum dan regulasi? Apakah regulasi kita nih di Indonesia ini sudah cukup kuat untuk melindungi para penyelenggara pemilu? Kan hari ini yang banyak mendapatkan identifikasi segala macam kan dari penyelenggara pemilu. Nah, mungkin dari hukum atau regulasinya silakan. Baik, terima kasih Mas. Mungkin dalam konteks hukum sendiri, kita sudah memiliki Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur perlindungan bagi penyelenggara. Nah, pasal 492 memang mengancam pelaku kekerasan dan intimidasi terhadap penyelenggara dengan hukuman pidana hingga 6 tahun penjara dan ada dendanya lagi. Nah, namun dalam praktiknya penegakan hukum masih sangat lemah dan lambat. Banyak sekali kasus intimidasi tidak diproses secara serius karena kurangnya laporan resmi atau bukti yang kuat. Kemudian ada juga analisis dari kami, sejumlah kasus nyata memperlihatkan bahwa sebagian besar intimidasi berlangsung secara tertutup loh. Bagaimana coba? Misalnya nih, ada tekanan sosial, ada juga ancaman verbal, hingga permintaan yang tidak wajar, yang tidak terekam secara formal, itu pasti sudah ya kan. Salah satu kasus terkenal adalah di Kabupaten Jayapura, di mana penyelenggara itu menghadapi gangguan bersenjata loh, dan intervensi langsung dari kelompok tertentu yang menginginkan hasil pemilu yang mereka inginkan. Penegakan hukum di sana itu sangat rumit karena kondisi keamanan yang tidak stabil. Analisis statistiknya dari Kementerian Dalam Negeri juga menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat konflik sosial tinggi cenderung memiliki angka pelanggaran pemilu yang lebih besar. Dan ini langsung mempengaruhi keamanan dan integritas penyelenggara pastinya. Dalam rekomendasi kami, perbaikan harus mencakup penguatan regulasi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan fasilitas pendampingan hukum bagi penyelenggara yang menjadi korban. Selanjutnya, ada peningkatan sumber daya aparat penegak hukum, khususnya polisi, agar dapat bertindak cepat dan tegas. Kemudian, ada penambahan pasal-pasal khusus di Undang-Undang Pemilu yang mengatur perlindungan psikologis, termasuk pembentukan tim pendamping psikologis resmi bagi penyelenggara. Nah, sebagai kutipan yang relevan, saya ingin mengutip Profesor Miriam Budiarjo, seorang ahli ilmu politik Indonesia yang pernah mengatakan integritas penyelenggara pemilu adalah demokrasi. Tanpa penyelenggara yang terlindungi dan profesional, demokrasi akan mudah goyah dan kehilangan kepercayaan masyarakat. Artinya demokrasi secara percepatan penguatan regulasi, meningkatkan sumber daya, sampai kemudian penambahan pasal-pasal mungkin karena di beberapa undang-undang dalam nomor 7 tahun 2017 tadi masih ada beberapa kekosongan hukum ya kan. Nah, makanya direkomendasikan ya kan dari oke. Nih dari Najwa lagi nih, penyelenggara pemilu nih ya. Bagaimana nih tadi implementasinya terhadap rekomendasi
rekomendasi yang telah dipaparkannya yang nanti pas di lapangan. Nah, apakah KPU ini sudah mulai mengadopsinya nih? Nah, dari KPU sendiri itu sudah mulai melakukannya ya, dari beberapa langkah terutama di tingkat pusat sendiri dan provinsi seperti pelatihan intensif yang berbasis simulasi dan pengujian psikologis. Tapi di tingkat daerah sendiri itu masih ada tantangan yang masih besar dan masih ada yang perlu diperbaiki seperti itu. Jadi beberapa daerah sendiri itu masih mengalami keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, sehingga pelaksanaannya sendiri itu memiliki kendala sendiri, jadi belum merata seperti itu. Jadi kami sendiri juga berupaya memperkenalkan sistem penghitungan suara digital untuk mengurangi risiko kesalahan manual dan tekanan dari pihak luar. Namun implementasi teknologi ini sendiri mengalami kendala infrastruktur lagi dan akses internet yang belum merata, khususnya di daerah terpencil ya. Dari sisi perlindungan sendiri nih, kami telah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan proses pemilu sendiri. Tapi menurut pengalaman kami, belum semua aparat sendiri siap dan paham pentingnya perlindungan ini secara optimal. Jadi kami percaya bahwa dengan kerjasama yang lebih erat antar lembaga, dukungan pemerintah pusat, dan perhatian masyarakat sendiri, kualitas dan integritas penyelenggara pemilu akan meningkat secara signifikan. Karena ada teknologi tadi lah, secara penyelenggara pemilu ini lebih meningkat signifikan. Nah, kalau tadi di penyelenggara berarti kita kembali lagi ke pengawasan. Nah, kepada yang pengawasan nih, Eka nih, bagaimana nih pandangan Anda tentang penggunaan teknologi digital dalam pengawasan dan perlindungan penyelenggara? Karena ya dengan mungkin takutnya ada cyber segala macam, ya kan penyelenggara itu pulang, nah itu lagi nih, ya silakan. Baik, penggunaan teknologi digital sendiri merupakan lompatan besar dalam pengawasan pemilu. Dengan digitalisasi, transparansi penghitungan suara meningkat dan potensi intervensi manusia bisa ditekan. Namun, teknologi juga membawa tantangan baru seperti keamanan cyber dan resiko memanipulasi digital. Untuk itu, kami mendorong agar teknologi diterapkan dengan protokol keamanan ketat dan didukung oleh pelatihan yang memadai bagi penyelenggara dan pengawas. Teknologi juga memungkinkan kami membuat sistem pelaporan ancaman dan pelanggaran secara cepat dan anonim, sehingga pelanggaran yang mendapat tekanan bisa melapor tanpa rasa takut. Kami juga menguji coba aplikasi pendampingan psikologis berbasis digital yang dapat memberikan bantuan konseling kepada penyelenggara secara real time. Ini salah satu inovasi yang kami kembangkan untuk menjaga kesehatan mental para penyelenggara. Oke, berarti bagus lah kita juga. Oke, hakim nih, kira-kira kan ini kita ada penyelenggara, ada pengawas, yang mana notabene marganya adalah penyelenggara. Iya, penyelenggara pemilu. Nah, kira-kira nih sedikit yang lebih mematuhi tentang regulasi, ada nggak pesan-pesan gitu buat mereka yang hari ini penyelenggara, yang telah atau yang akan nantinya menyelenggarakan pemilu lagi, dan sebagai pemangku kebijakan? Iya. Terima kasih Mas kita pada malam hari ini. Pesan saya ya jelas bahwasanya penyelenggara itu adalah garda terdepan demokrasi loh. Mereka itu harus mendapatkan perlindungan komprehensif mulai dari seleksi, kemudian seleksi yang ketat, mungkin ya pelatihan berkelanjutan, mungkin hingga perlindungan hukum dan psikologis. Pemangku kebijakan juga harus melihat perlindungan ini sebagai investasi demokrasi jangkau panjang, pasti itu. Dan tanpa penyelenggara yang profesional dan berintegritas, seluruh sistem demokrasi akan rapuh dan rawan disusupi oleh kepentingan yang sempit. Saya ingin mengutip kata-kata mungkin dari Nelson Mandela. Iya. Demokrasi is not a spectator sport. Jadi kita semua termasuk penyelenggara harus berperan aktif menjaga demokrasi agar berjalan dengan adil dan berintegritas. Mari kita bersama-sama memperkuat fondasi demokrasi Indonesia dengan memastikan bahwa penyelenggara pemilu benar-benar berkualitas dan terlindungi secara menyeluruh.
Oke, ini kan tadi kita sudah membahas nih terkait bahwasanya penyelenggara pemilu nih yang berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mana hari ini para penyelenggara pemilu ada, mungkin perlu kita tahu juga, penyelenggara pemilu itu ada 3, ada Bawaslu, ada KPU sama ada KPP. Nah hari ini mungkin hari dari kita akan mendengar penjelasan tentang penyelenggaraan, tentang pengawasan, kemudian ada ahli. Nah mungkin kalau di KPP kita tidak berwenang hari ini membicarakan masalah itu sebagai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah mungkin itu nanti ada lebih yang spesifik. Nah namun hari ini kita lebih membahas tentang penyelenggara pemilunya gimana sih gitu. Mungkin sudah jelas apa saja nih peran-peran atau apa aja tolak ukur yang perlu dibenahi untuk pemilu yang akan datang. Nah hari ini kita ulik lagi ya kan masalah penyelenggara nih, Najwa nih. Di dalam pelatihan habis pelatihan yang sekarang diterapkan apakah sudah memadai yang diadakan oleh penyelenggara pemilu? Jadi gini, pelatihan penyelenggara pemilu saat ini itu udah dirancang sangat komprehensif, mulai dari pelatihan dasar yang meliputi pemahaman regulasi, etika kerja, manajemen stres, hingga pelatihan teknis penghitungan suara. Tapi ini kami masih menyadari masih banyak ruang untuk pengembangan, terutama nih di bidang simulasi situasi konflik dan tekanan lapangan sendiri. Jadi pelatihan ini sendiri itu berbasis simulasi yang sangat penting agar penyelenggara bisa belajar menghadapi intimidasi, intervensi politik dan situasi darurat tanpa adanya panik seperti itu. Jadi selain itu tadi ada juga nih pelatihan soft skill seperti komunikasi efektif, negosiasi dan manajemen konflik. Di situ dengan adanya pelatihan soft skill tadi itu juga semakin adanya kami prioritaskan seperti itu, dan data evaluasinya sendiri itu pasca pelatihan itu menunjukkan bahwa penyelenggara sendiri yang mengikuti pelatihan berbasis simulasi dan soft skill ini tuh memiliki kesalahan lebih rendah 40% dibanding mereka yang hanya mengikuti pelatihan standar. Nah, tapi masih ada nih beberapa kendala, yaitu adalah distribusi pelatihan yang pastinya belum merata, terutama di daerah terpencil yang seperti yang sebelumnya saya jelaskan juga, serta aksesnya yang sulit. Jadi buat kami itu agar menerapkannya itu mulai menerapkannya sendiri itu dengan pelatihan online dengan modul video dan kuis interaktif nih, agar penyelenggaranya di pelosok tetap mendapatkan akses pelatihan yang berkualitas. Jadi dari penyelenggara pemilu ini kan sudah memberikan pelatihan secara soft skill ataupun manajemen konflik, kemudian ada logistik segala macam. Tidak cuma mengadakan pelatihan namun dengan simulasinya lah. Oke, bagus. Untuk mereka yang jadi PPS segala macam lah mungkin nanti. Oke. Dari segi pengawasan nih apakah sudah mendukung nih program yang ada nih, kemudian apakah ada nih pelatihan pengawasan juga nih, yang pengawasan khusus nih untuk meningkatkan kapabilitas pengawas lapangan. Nah kan adanya pemilu ini untuk mewujudkan demokrasi ya kan, indahnya demokrasi. Nah jadi pengawas ini ada nggak nih pelatihan khusus nih? Tentu ada pengawasan khusus untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan lapangan. Jadi kami mengadakan pelatihan intensif bagi pengawas lapangan yang menitik beratkan pada peningkatan kemampuan analisa data, pengenalan metode pengawasan modern, dan teknik mediasi konflik. Misalnya, pengawas kami dilatih menggunakan aplikasi pemantau penyelenggaraan berbasis mobile yang memungkinkan mereka untuk melaporkan temuan secara real time. Kami juga mengadakan workshop terkait penguatan mental dan manajemen stres, karena pengawasan kami juga tidak terlepas dari tekanan politik. Salah satu hasil evaluasi kami, pengawas yang menerima pelatihan manajemen stres dan teknik mediasi konflik mampu menyelesaikan sengketa kecil di lapangan tanpa eskalasi 60% lebih efektif dibanding pengawas tanpa pelatihan ini. Kami juga menekankan pelatihan etika pengawasan agar pengawas tidak justru menjadi bagian dari masalah integritas. Jadi pengawasan yang berkualitas tidak hanya soal menemukan pelanggaran, tapi juga menjaga profesionalisme diri sendiri. Oke, bagus nih. Secara sudah ada program khusus juga kan dari pengawasan. Nah, kalau yang dari penyelenggara ketika balik lagi ya kan, gitu terus
bagus sih, kita biar merata nih juga kan demokrasi berarti rata juga kita nih. Oke, dari Bang Hakim nih ya, dari sisi hukum nih kita berbicara lagi. Apakah ada nih regulasi yang mengatur wajib pelatihan bagi penyelenggara dan pengawas nih? Apakah ada standar minimal yang harus dipenuhi? Kan secara hukum nih kita ingin mengadakan pelatihan segala macam, apakah sudah diatur? Kalau memang nggak diatur kan nanti takutnya melanggar hukum. Kan dibilang-bilang menghabisi anggaran nih. Wah, nggak boleh ya kan? Nah, apakah ini wajib harus ada pelatihan segala macam untuk mereka yang penyelenggara atau pengawas? Silakan. Baik, dalam Undang-Undang Pemilu sendiri dan PKPU memang diatur bahwa setiap penyelenggara dan pengawas wajib mengikuti pelatihan sebagai syarat untuk menjelaskan tugasnya. Nah, namun regulasi tersebut belum mengatur secara spesifik jenis pemilihan atau standar minimal pelatihan yang harus dilalui. Oleh karena itu, sebenarnya perlu ada peraturan turunan atau peraturan menteri yang mengatur standar kompetensi dan pelatihan wajib bagi penyelenggara dan pengawas. Standar ini juga harus mencakup aspek teknis, etika, psikologis, dan keamanan pastinya. Nah, perlu juga ada akreditasi lembaga pelatihan agar kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan secara nasional. Dengan standar pelatihannya yang jelas, penyelenggara bisa memiliki kesiapan maksimal sekaligus jaminan bahwasanya mereka itu loh sudah teruji secara profesional. Mungkin saya ada satu kutipan lagi ya, mungkin ya. Setelah setiap beliau berbicara ya kan ada terus kutipan dari tokoh-tokoh. Ini saya mengambil kutipan dari John Stuart Mill yang sering saya kutip juga. Ada "A will educate men will always have more questions than answers." Nah, dalam konteks ini pelatihan tidak hanya soal mengajarkan aturan, tapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving bagi penyelenggara. Artinya tadi kan kalau kita mengulik itu penjelasan regulasi hukum, artinya peraturan atau PKPU sendiri sudah ada mengatur bahwasanya mewajibkan untuk mengikuti pelatihan, namun tidak memberikan mungkin materi secara khusus dicantumkan karena mungkin itu nanti sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan, mungkin gitu ya kan. Nah, mungkin tadi sudah ada kutipan segala macam. Nah, kemudian kita berbicara lagi nih karena tadi kita ada menyinggung masalah teknologi ya kan. Nah, karena kita perlu juga nih, karena sekarang ini era-eranya teknologi ya kan. Apalagi kalau pas pemilu buzzernya banyak. TikTok lah, Twitter lah, aduh. Oke, berbicara teknologi nih, Najwa nih, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan kualitas dan perlindungan penyelenggara nih? Apakah sudah ada gitu? Di sini teknologi memegang peran yang sangat penting ya. Di sini kami lagi mengembangkan sistem informasi penghitungan suara elektronik atau bisa disingkat dengan SIGSE yang memungkinkan penghitungan suara dilakukan secara digital dan terintegrasi. Nah, dengan adanya teknologi ini sendiri, manipulasi manual itu bisa diminimalisir dan penyelenggara dapat bekerja lebih efisien serta terhindar dari tekanan fisik langsung karena hasil suara tersebut sudah terekam secara real time. Nah, selain itu, kami juga menggunakan aplikasi pelaporan ancaman dan insiden yang memudahkan penyelenggara melaporkan masalah secara anonim dan cepat. Nah, data ini tuh langsung terkoneksi dengan aparat keamanan dan tim penanggulangan krisis. Tapi penerapan teknologi ini juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia nih dan infrastruktur. Contohnya pada pemilu tahun 2024 di beberapa daerah terpencil, kendala listrik dan jaringan internet itu menjadi permasalahan yang utama. Jadi maka dari itu kami sendiri mengembangkan versi offline-nya dari aplikasi yang dapat disinkronisasi pada saat terhubung dengan internet. Jadi teknologi ini kami gunakan untuk pelatihan jarak jauh, termasuk modul interaktif dan simulasi virtual yang memungkinkan penyelenggara mengasah kemampuan tanpa harus datang ke lokasi langsung. Oke, berarti
tadi sudah ada namanya SIPSE. Iya betul. SIPSE, bagus sih SIPSE. Kalau dari segi pengawasan nih, bagaimana nih pengawasan ini menggunakan teknologi dalam pengawasan dan perlindungan? Gimana saudari Ika? Apakah ada juga aplikasinya atau segala macam? Jadi kami menggunakan teknologi sebagai alat utama pengawasan dan pelaporan pelanggaran. Aplikasi pengawasan berbasis mobile ini sudah tersebar luas ke seluruh pengawas kami. Ini juga mempermudah pengawasan di lapangan dan mempercepat penanganan pelanggaran. Kami juga sedang mengembangkan sistem analitik data untuk memetakan potensi konflik dan daerah rawan pelanggaran berdasarkan pola data dari pemilu sebelumnya. Untuk perlindungan, kami sedang mengembangkan sistem notifikasi darurat yang terintegrasi dengan kepolisian dan lembaga keamanan. Jadi jika ada penyelenggara yang mendapat ancaman, maka mereka bisa langsung mengirimkan sinyal bantuan dan mendapat respon cepat. Teknologi kami juga membuka peluang untuk membangun komunitas daring antar penyelenggara untuk berbagi pengalaman dan dukungan psikologis secara virtual. Oke, berarti sudah ada juga ya kan aplikasi-aplikasi yang mungkin untuk dari penyelenggara atau dari pengawasan sudah ada untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil, salah satunya untuk cepat merespon lah. Oke, saudara hakim nih, adakah nih resiko hukum atau etika terkait penggunaan teknologi dalam pemilu? Ada nggak peraturannya atau hukumnya gitu? Jelas pasti ada itu ya kan. Penggunaan teknologi dalam pemilu itu harus diatur dengan sangat ketat agar tidak menimbulkan pelanggaran hak privasi, manipulasi data juga atau diskriminasi akses. Misalnya keamanan data menjadi isu utama. Nah, jika data perhitungan suara atau data penyelenggara bocor atau dimanipulasi, nah ini yang kita takutkan. Pastinya akan merusak kredibilitas pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, aspek cyber city harus menjadi prioritas. Nah, selain itu juga teknologi harus digunakan secara adil pasti itu ya kan. Tidak semua daerah memiliki akses teknologi yang sama. Jadi jangan sampai teknologi justru memperlebar kesenjangan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri. Boleh saya mengambil kutipan lagi? Silahkan. Di sini setiap saya memberikan pendapat maka di situ juga saya akan memberikan kutipan ya kan. Jadi privacy is not an option and it shouldn't be the price we accept for just getting on the internet. Nah, ini mengingatkan kita bahwasanya perlindungan data pribadi penyelenggara dan pemilih itu harus diutamakan. Oke, berarti di sini kan dari pendapat hukum kan gini, adanya aplikasi untuk menjangkau jauh adalah untuk memberikan keadilan untuk seluruh warga Indonesia, bukan dengan adanya aplikasi ini menjadikan ketidakadilan atau menjadikan kesenjangan atau menggunakan alat teknologi ini sebagai permainan politik para elit global. Kita nggak tahu. Oke. Terakhir nih pembahasan kita nih, yang mungkin ini sangat vital lah, sangat vital. Mari kita bahas nih tentang perlindungan psikologis. Nah, dari penyelenggara lagi nih, Najwa, bagaimana nih para penyelenggara ini mempersiapkan psikologis para penyelenggara nantinya, mereka yang di lapangan segala macam, gimana nih mempersiapkan nih psikologisnya nih? Jadi sejak tahun 2024 KPU sendiri itu mulai menyediakan layanan konseling psikologis bagi penyelenggara yang mengalami tekanan ataupun stres. Jadi kami bekerja sama dengan psikologis yang profesional untuk melakukan sesi konseling daring maupun tatap muka. Jadi kami juga mengadakan workshop manajemen stres dan resilience building agar penyelenggara mampu mengelola emosi dan tekanan kerja dengan lebih baik. Tapi penerapan ini sendiri masih terbatas dan perlu diperluas, terutama di daerah dengan tingkat konflik yang sangat tinggi. Jadi kami berencana meluncurkan nih beberapa program pelatihan psikologis yang berkelanjutan dan mengintegrasikan
pendampingan psikologis sejak awal rekrutmen hingga pasca pemilu. Jadi salah satu kasus yang memotivasi kami adalah di Kabupaten Bandung nih, di mana seorang ketua KPPS yang mengalami trauma berat akibat intimidasi bisa kembali pulih berkat dengan adanya layanan konseling yang kami berikan tadi. Oke, berarti para penyelenggara pemilu ini tadi sudah memberikan layanan konseling. Oke, dari selanjutnya dari pengawas Eka gimana? Kalau dari kami sendiri, kami juga sangat mendukung dan ikut berperan aktif dalam perlindungan psikologis. Selain pelatihan dan workshop, kami mendirikan grup dukungan psikologis untuk pengawasan lapangan yang mengalami tekanan, sehingga mereka punya wadah untuk berbagi dan mendapat bantuan. Kami juga mendorong adanya kebijakan resmi dari pemerintah agar perlindungan psikologis menjadi bagian integral dari tugas penyelenggara dan pengawas, bukan sekedar program tambahan. Pengalaman di lapangan juga menunjukkan bahwa penyelenggara dan pengawas yang mendapat dukungan psikologis lebih tahan terhadap tekanan dan mampu bekerja dengan objektivitas yang lebih baik. Oke, berarti di sini dari penyelenggara, dari pengawas pun sangat mengedepankan yang namanya psikologis lah, karena psikologis ini artinya mempengaruhi kinerja mereka yang di lapangan nanti, entah itu dari pengawasan, dari penyelenggara segala macam, itu sangat-sangat berperan sangat vital ya kan. Kalau menyelenggarakan segala macam adanya intimidasi, tapi psikologisnya kena sakit juga, mengganggu jalannya. Nah mungkin kita berbicara ke hakim nih, masalah hukumnya nih, ada nggak nih rekomendasi hukum untuk memperkuat perlindungan psikologis? Ya pasti ada Pak. Saya mendorong pemerintah dan DPR itu untuk memasukkan perlindungan psikologis sebagai kewajiban formal dalam undang-undang pemilu dan peraturan terkait. Perlindungan ini harus diakui sebagai hak penyelenggara dan pengawas, termasuk akses layanan psikologis yang gratis dan rahasia. Selain itu juga perlu ada mekanisme evaluasi berkala atas kondisi psikologis penyelenggara agar resiko burnout dan trauma bisa dideteksi dan ditangani dini. Mungkin ini kutipan terakhir dari saya ya Pak Res ya, karena saya sudah menyampaikan tadi, di setiap saya memberikan kutipan di situ setiap saya menyampaikan pendapat di situ saya akan menyampaikan kutipan juga. Oke, silakan Pak. Baik, kutipan saya yang terakhir adalah when we are no longer able to change a situation, we are changed to change ourselves. Nah itu maknanya mungkin seperti ini. Hal ini menunjukkan pentingnya kekuatan mental dan dukungan psikologis dalam menghadapi situasi sulit seperti tekanan di pemilu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih untuk saudara Eka, saudara Hati, saudari Najwa, saudari Eka yang hari ini telah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk berbicara di sini mengenai tentang pemilu. Nah, terima kasih banyak terima kasih banyak untuk diskusinya yang sangat mendalam dan komprehensif. Saya yakin nih pendengar mendapatkan wawasan yang luas tentang bagaimana pelatihan, teknologi, perlindungan psikologis sangat krusial untuk membangun penyelenggara pemilu yang berkualitas berintegritas demi mewujudkan demokrasi yang indah di Indonesia. Nah, mungkin sekian dari kami. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.